Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini akan berbagi tentang review ya. Apa itu integratif review dan bagaimana cara melakukan integratif review. Tinjauan integratif atau integratif review itu adalah metode tinjauan khusus yang merangkum sebuah literatur empiris atau teoretis yang masa lampau artinya sudah dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada kita sebagai reviewer ya, yang lebih komprehensif tentang fenomena atau masalah perawatan kesehatan tertentu. Nah, itu adalah tinjauan integratif atau integratif review. Tinjauan integratif memiliki potensi untuk membangun ilmu keperawatan, menginformasikan penelitian dari ilmu keperawatan tersebut, misalnya, atau ilmu kebidanannya, praktik dan inisiatif kebijakan. Jadi itu adalah potensi dari tinjauan integratif. Tinjauan integratif yang dilakukan dengan baik tentunya menyajikan keadaan sains saat ini, kemudian juga berkontribusi untuk pengembangan teori yang ada, kemudian dikembangkan tentunya juga bisa juga dilakukan untuk penelitian selanjutnya sehingga memiliki penerapan langsung pada praktik dan kebijakan. Integrative review, inisiatif praktik berbasis bukti baru-baru ini telah meningkat kebutuhan dan produksi semua jenis tinjauan pustaka. Jadi ada tinjauan integratif ya. Jadi kayak evidence based ya. Evidence based practice ini sekarang banyak sekali menggunakan semua jenis tinjauan pustaka ya. Yaitu tinjauan pustaka berupa tinjauan integratif, tinjauan sistematis, meta-analisis, dan tinjauan kualitatif. Semua perkembangan tinjauan pustaka tersebut tentunya berkontribusi ya pada metode yang lebih sistematis dan ketat. Nah, metode tinjauan integratif itu adalah pendekatan yang memungkinkan dimasukkannya beragam metodologi, yaitu penelitian eksperimental dan juga penelitian yang non-eksperimental, dan juga memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih besar dalam praktik keperawatan berbasis bukti atau evidence based practice ya, for nursing misalnya, atau for midwifery. Tinjauan integratif berkontribusi pada penyajian berbagai perspektif tentang fenomena yang menjadi perhatian dan telah dianjurkan sebagai hal yang penting bagi ilmu keperawatan dan praktik keperawatan. Nah, ini biasanya untuk orang-orang keperawatan dan bagaimana dia mempraktikannya terhadap pasien dari tinjauan literatur secara integratif. Nah, strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketelitian dalam melakukan tinjauan integratif? Nah, menurut Cooper, menggambarkan proses melakukan tinjauan penelitian yang meliputi tahap perumusan masalah. Jadi, kita harus bisa menggambarkan tahap perumusan masalahnya. Kemudian tahap pencarian literatur. Ini sama aja sebenarnya polanya dengan systematic review, bedanya systematic review itu secara sistematis ya. Tapi tahapannya hampir sama ya. Ada tahap perumusan masalah, tahap pencarian literatur, tahap evaluasi data, tahap analisis data, dan tahap presentasi. Jadi ini adalah tahapan dari integrative review. Kerangka kerja ini dan strategi yang diusulkan oleh penulis itu sesuai untuk semua metode tinjauan sebenarnya ya, dan siapapun yang melakukan tinjauan integratif akan mendapat manfaat dari tinjauan sumber ini. Nah, bagaimana langkah untuk mengidentifikasi masalah dalam tinjauan integratif? Tahap awal dari setiap metode review adalah mengidentifikasi masalah secara jelas tentunya, lugas ya, yang sedang ditangani review dan tujuan review. Jadi setelah masalah diidentifikasi baru tetapkan tujuan. Selanjutnya variabelnya, konsepnya, populasi studinya, masalah tentang kesehatannya. Kemudian juga kerangka sampelnya bagaimana, jenis studinya, itu harus dijelaskan tahapan-tahapannya. Kemudian baru ekstraksi data dari literatur yang Anda review ya.
Kemudian setiap tinjauan itu mencakup variabel, masalah, populasi yang tak terbatas. Oleh karena itu, kejelasan tujuan dari integrative review itu menjadi penting. Nah, tujuan penelitian yang ditentukan dengan baik dalam sebuah tinjauan integratif akan memfasilitasi kemampuan untuk perawat tentunya atau tenaga kesehatan untuk mengoperasionalkan variabel secara akurat dan demikian dapat mengekstrak data yang sesuai dari sumber primer. Tahap selanjutnya adalah bagaimana mencari literatur. Nah, ini sama aja sebenarnya dengan yang Ibu jelaskan di systematic review atau di narrative review ya. Nanti juga di meta analisis juga ada. Gitu. Nah, kalau kita lihat di tabel ini bagaimana cara mencari literatur, kalau misalnya fokusnya kepada tentang kaitan dengan kesehatan, sakit ya, nursing care atau facilitated literatur yang difasilitasi pada tahapan ini seperti misalnya menggunakan kata kunci pada database Cinahel ya, itu untuk melaporkan kaitannya dengan kesehatan, kesakitan dan nursing care tadi ya. Misalnya di sini atau juga di database yang sudah Ibu pernah sebutkan di IBM ataupun di systematic review ya, contohnya PubMed, Cochrane Library ya, kemudian ada lagi WHO dan lain sebagainya ya. Ini tabel ini adalah menggambarkan secara ringkas ya tahapan dari integrative review ya, ada identifikasi masalah, bagaimana mencari literatur, mengevaluasi data, bagaimana cara menganalisis data, dan bagaimana cara mempresentasikan data. Nah, di sini mengidentifikasi masalah. Nah, di sini kita bisa menggambarkan masalah, besaran masalah ya, identifikasi masalah harus secara lugas, jelas, dan tentunya tidak bertele-tele ya, terkait dengan isu-isu kesehatan yang menjadi topik yang akan Anda angkat untuk Anda review secara integratif ya. Kaitannya misalnya dengan uh, caring ya Pak, terhadap misalnya pasien atau klien. Baru mencari literatur di latar belakang juga di identifikasi masalah itu Anda sudah bisa menetapkan tujuan dari integrative review ini untuk menganalisis apa, konsep apa yang berhubungan dengan tentunya kesehatan dan kesakitan. Kemudian mencari literatur yang relevan ya, bisa jadi ada 1000 literatur itu kan, dari 1000 itu ekstraksi lagi, dianalisis kembali, dievaluasi kembali yang mana yang relevan, yang sesuai dengan topik yang sedang diangkat, yang akan dikaji, misalnya ada 200 dan sebagainya. Baru dievaluasi data tersebut ya. Nah, dievaluasi data tersebut termasuk secara empiris maupun teoritis. Laporan empiris ini termasuk jenisnya misalnya metodenya case study kah, cross-seksional kah, teori grounded kah, fenomenologi kah, atau desain perkembangan instrumen ya. Itu misalnya. Kemudian juga ada laporan riset yang tidak dipublikasikan, misalnya dari situ bisa jadi dari evaluasi data, sistem evaluasi data ya, skor ya. Kemudian dari variabel itu bisa dievaluasi data tersebut. Baru masuk ke analisis data yang sudah diekstraksi tentunya nih ya, dari sumber primer berdasarkan karakteristik sampel dan metodenya ya, kalau risetnya berupa empiris misalnya gitu kan, itu harus dianalisis ya. Baru dipresentasikan, itu disintesis data yang dianalisis tadi dalam model bentuk misalnya penyajian tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya lebih jelasnya di sini Ibu akan sampaikan tahap evaluasi data ya. Jadi skor kualitas dalam tahap evaluasi data dimasukkan ke dalam tahap analisis data. Pengertian dan proses kualitas itu adalah kompleks dan tidak ada standar emas ya untuk menghitung skor kualitas itu. Nah, setiap jenis desain penelitian pada umumnya memiliki kriteria yang berbeda untuk mencontohkan kualitas tersebut, misalnya dengan randomisasi kah, dalam desain 2 kelompok. Nah, sehingga prosesnya pada tahap evaluasi data itu lebih kondusif
kerangka samplingnya sempit dan desain penelitian juga yang disertakan serupa misalnya tidak identik. Mengevaluasi kualitas sumber primer dalam metode tinjauan integratif, memasukkan beragam sumber primer untuk meningkatkan kompleksitas data. Misalnya, haruskah kriteria kualitas yang lebih luas, mungkin mencakup desain penelitian dan literatur yang berbeda digunakan. Misalnya, haruskah dilakukan beberapa desain atau evaluasi kualitas, khususnya literatur analisis yang rumit. Selain itu, bagaimana kualitas didefinisikan untuk sumber primer yang tidak empiris. Jadi pada tahapan evaluasi data ini, data-data tersebut itu dilihat ya, jenis datanya, bagaimana dia itu melakukan sampling dan lain sebagainya, apakah ada randomisasi dan sebagainya ya, ataukah juga ada tadi kriteria ya dari data tersebut, itu harus dianalisis, dievaluasi ya. Nah, masuk ke tahap analisis data. Jadi strategi untuk analisis data dan seperti apa melakukan conclusion dan verifikasi. Jadi gambaran kesimpulan dan verifikasi itu adalah tahap terakhir ya dari analisis data di integrative review yang memindahkan upaya penafsiran dari pola deskripsi dan hubungan ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi dengan memasukkan rincian ke dalam yang umum, misalnya pola dan proses diisolasi, kesamaan dan perbedaannya diidentifikasi ya, tentunya dengan elaborasi bertahap ya, digeneralisasi, mencakup basis data subkelompok, tinjauan integratif secara keseluruhan. Kesimpulan atau model konseptual yang dikembangkan terus direvisi agar dapat memasukkan data sebanyak mungkin. Nah, seperti semua analisis kualitatif juga ya, karena tadi bisa melibatkan analisis kualitatif nih untuk yang integratif review ya, karena juga tadi kan cara analisis datanya kurang berkembang sehingga bisa memungkinkan menganalisis secara kualitatif untuk integratif review. Jadi pada seperti biasa yang riset-riset kualitatif ya, catatan tuh harus disimpan ya, bahkan mungkin dilampirkan untuk didokumentasikan ya keputusan dari analisis data tersebut, firasat analisis, pemikiran, teka-teki, hipotesis, alternatif atau ide apapun yang mungkin secara langsung berhubungan dengan interpretasi data itu harus dicatat dan didokumentasikan. Nah, di sini kejujuran analisis itu sangat penting ya, prioritas utama. Sehingga jangan sampai ada data yang dipalsukan, gitu kan. Jadi proses analisis data dibuat transparan dengan penjelasan saingan atau hubungan palsu yang dieksplorasi dengan cermat. Jadi makanya bias-bias itu harus dicermati dengan jeli ya, di review dengan jeli supaya tidak ketika kita menyajikan data hasil dari integrative review tidak adanya bias. Contohnya nih riset Skilling et al 2002 ya, menampilkan atribut SWA manajemen dan sumber-sumber primer yang mendukung kategorisasi dalam konsep analisis SWA manajemen diabetes tipe 1 pada anak. Nah, dia menggunakan metode review, literatur review dengan integratif review pendekatannya. Nah, tahapannya seperti apa ya? Tadi seperti Ibu sebutkan. Pertama, identifikasi problem, di situ menggambarkan masalah, kemudian menentukan tujuannya, juga menentukan questionnaire research tentunya juga penting ya, variabel dan sebagainya. Kemudian baru mencari literatur. Mencari literatur sama saja tata aturan mainnya dengan systematic review, kemudian juga naratif review ya, meta analisis ya, pakai database online tentunya ya, yang sudah tersedia, disesuaikan dengan topik yang Anda angkat untuk Anda review tentunya. Nah, biasanya ya kaitannya karena ini lebih ke praktis, jadi ini yang akan diterapkan ke pasien. Nah, contohnya misalnya di sini pada pasien diabetes tipe 1, tapi ini anak yang menderitanya. Nah, bagaimana cara kita melakukan SWA manajemen tadi ya. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mendukung untuk konsep analisis SWA manajemen pada penderita diabetes tipe 1. Dari kajian
atau artikel ya secara integratif. Setelah mencari literatur tadi, lanjutkan lagi penjelasannya. Juga kita evaluasi data, menganalisis data, baru mempresentasikan data, menyajikan. Presentasi itu menyajikan data ya, dalam bentuk laporan gitu kan, dalam bentuk tabel datanya, atau dalam bentuk diagram atau chart ya, dalam bentuk grafik dan lain sebagainya, yang mudah dimengerti oleh si pembaca gitu kan. Ketika Anda membuat laporan kasus misalnya dengan bersumber pada artikel yang relevan, cara penelusurannya dengan integratif review. Oke, itu saja ya materi integratif review, cukup singkat dan mudahan bisa dimengerti ya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ini. Dan juga masih banyak materi Ibu yang terkait dengan review ya, ada meta analisis juga di link YouTube ini, bisa Anda saksikan ya, ada sistematik review yang juga sudah Ibu sampaikan juga terdapat di link YouTube ini ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tinjauan pustaka ya dalam bentuk literatur review, naratif review, integratif review, atau analisis sistematik review, itu silahkan ditanyakan di kolom komentar ini. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.